Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursa Indah dari Universitas Sulawesi Barat. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi. Pada dasarnya, konsep fungsi merupakan hal yang penting dalam berbagai cabang matematika. Dalam banyak hal, fungsi diterapkan dalam berbagai bidang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baik dalam bidang teknik, ekonomi, dan bidang lain yang mempelajari hubungan-hubungan antar variabel. Nah, kalian tahu nggak apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Baik, kita akan membahas mengenai contoh fungsi. Suatu fungsi dari A ke B dapat kalian lihat dari gambar yang tertera di layar, di mana dapat kita ketahui bahwa himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan himpunan B terdiri dari 1, 4, 9, 12, 16. Dan di sini kita akan menentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi tersebut. Nah, yang pertama yaitu domain, di mana domain ini merupakan daerah asal fungsi f yang dilambangkan dengan df. Dari pengertian domain tadi, kita dapat mengetahui bahwa himpunan A itu adalah domain. Yang kedua yaitu kodomain, di mana kodomain ini merupakan daerah kawan fungsi f yang dilambangkan dengan kf. Nah, dari pengertian kodomain tadi, kita dapat mengetahui bahwa himpunan B itu ialah kodomain. Untuk yang ketiga ialah range, di mana range ini merupakan daerah hasil yang merupakan himpunan bagian dari kodomain. Nah, dari pengertian tersebut, tadi kita dapat mengetahui bahwa range itu 1, 4, 9, dan 16. Baik, selanjutnya nilai fungsi. Misal f adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Jika x elemen A, maka bayangan x oleh fungsi f dinyatakan dengan fx. Nah, untuk contoh soalnya, kalian bisa lihat di layar tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi linear. Fungsi linear merupakan fungsi yang memetakan setiap x elemen R ke suatu bentuk ax tambah b dengan a sama dengan 0. Untuk fungsi kedua yaitu fungsi konstan, di mana jika pada fungsi linear fx sama dengan ax tambah b dipilih a sama dengan 0, maka didapat fx sama dengan b setiap anggota domain dipetakan tetap ke b, sehingga fungsi ini disebut fungsi tetap atau konstan. Yang ketiga ini adalah fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Fungsi keempat yaitu fungsi modulus. Nah, suatu fungsi yang memetakan setiap anggota di domain ke suatu nilai fungsi positif atau 0 disebut dengan fungsi modulus. Fungsi kelima ialah fungsi tangga, di mana fungsi tangga adalah fungsi yang grafiknya seperti gambar tangga, atau bisa dibilang fungsi naik dengan tahapan tertentu. Fungsi yang terakhir adalah fungsi ganjil dan fungsi genap.
Nah, untuk suatu fungsi f(x) disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min fx, dan disebut fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan fx. Jika f min x sama dengan min fx, maka fungsi ini tidak genap dan tidak ganjil. Baik, sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi yang pertama ialah fungsi surjektif. Dikatakan fungsi surjektif apabila semua anggota B mendapat pasangan. Yang kedua, sifat fungsi yang kedua ini ialah injektif. Dikatakan fungsi injektif apabila tidak ada anggota B yang mendapat pasangan 2 kali atau lebih. Sifat yang ketiga ialah bijektif. Dikatakan fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f adalah fungsi injektif dan juga fungsi surjektif. Dengan kata lain, semua anggota B mendapat pasangan hanya 1 kali. Baik, materi selanjutnya ialah aljabar fungsi, di mana jika f dan g adalah 2 fungsi yang diketahui, maka jumlah selisih, hasil kali, dan hasil bagi kedua fungsi ialah yang pertama f tambah gx sama dengan fx tambah gx, di mana df tambah g dengan df iris dg. Begitupun dengan pengurangan, yaitu f kurang g x sama dengan fx dikurang gx, di mana df dikurang g dengan df iris dg. Begitupun dengan f perkalian f dikali gx sama dengan fx dikali gx dengan dfg dengan df iris dg. Yang terakhir pembagian, yaitu f per gx sama dengan fx per gx, di mana df per g dengan gx 0 dan df iris dg. Baik, untuk contoh soalnya, diketahui fx sama dengan x tambah 2 dan gx-nya sama dengan x pangkat 2 dikurang 4. Tentukan f tambah gx. Untuk penyelesaiannya, f tambah gx sama dengan fx tambah gx sama dengan x tambah 2 ditambah x pangkat 2 dikurang 4, yang dimana hasilnya x pangkat 2 ditambah x dikurang 2. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.